Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, atau kapanpun kalian menyaksikan pembelajaran Pak Agam ini. Ya, langsung saja anak-anak, Pak Agam akan melanjutkan pembelajaran tentang iklan, slogan, dan poster. Namun untuk kali ini hanya sedikit saja yang Pak Agam sampaikan, jadi kita bertahap. Oke ya. Nah, masih terkait iklan, slogan, dan poster, beberapa pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas dan luar biasa, tugasnya kalian kerjakan dengan baik. Untuk yang belum silahkan segera saja. Oke, ini nanti akan ada tugas yang ketiga, jadi perhatikan ya. Oke, yang kita akan bahas tentang ciri-ciri iklan, slogan, dan poster. Yang pertama kita akan bahas tentang ciri-ciri iklan terlebih dahulu. Yaitu ciri-ciri iklan adalah berupa pengenalan barang atau produk atau jasa. Jadi iklan itu kemarin ya, kalian juga sudah belajar tentang penawaran berupa barang atau produk atau jasa. Barang itu jelas bisa dikonsumsi, misalnya bisa dipakai, itu berupa barang atau produk ya, atau juga jasa. Jasa itu sesuatu yang kalian bisa mendapatkan keterampilan dari si penawar iklannya atau pembuat iklannya. Jasa misalnya jasa laundry, pencucian baju itu ya, kemudian jasa tukang pijat atau jasa ojek online, itu adalah dia menjual jasa, keterampilannya yang dijual untuk bisa dinikmati oleh konsumen. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa persuasif, yaitu bersifat membujuk dan mendorong seseorang untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Persuasif itu maksudnya adalah mengajak, mempengaruhi, membujuk. Nah, ini bahasa-bahasa iklan harus persuasif. Jangan bahasa iklan itu terlalu datar sehingga tidak menarik konsumennya atau pemirsanya. Jadi harus persuasif, adalah membujuk, mengajak, merayu. Dan bagaimana cara mengajaknya nanti kita pelajari lagi. Kemudian bersifat komersil, jelas iklan itu tujuannya adalah untuk mendatangkan keuntungan. Keuntungan tentu saja yang pertama berupa keuntungan uang yang didapatkan, atau juga bisa keuntungan mendapatkan atau diketahui oleh masyarakat luas. Itu juga sebuah keuntungan ya, karena nanti jika sudah dia diketahui oleh banyak orang, nanti keuntungan secara komersil tentu akan banyak didapat. Kemudian sasaran iklan adalah masyarakat semua usia tertentu sesuai produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi misalnya membuat iklan itu juga harus memperhatikan konsumen yang akan dituju. Misalnya iklan tentang popok itu ya, itu biasanya ditampilkan, misalnya iklan itu ditampilkan di televisi, berarti ditampilkan saat-saat anak-anak belum tidur atau orang tua yang masih terjaga, biasanya antara pagi, siang ya, malam, itu di awal-awal. Atau kalau kalian lihat iklan di hari Minggu ya, itu kebanyakan adalah iklan makanan anak-anak ya, jajanan-jajanan. Itu kalau kalian perhatikan. Jadi ini iklan itu juga harus memperhatikan sasaran yang akan dituju, usia tertentu. Misalnya juga iklan untuk tidak harus di televisi, misalnya iklan dipasang di sebuah papan pajang yang besar. Nah, itu memperhatikan masyarakatnya ya. Jika di situ masyarakatnya adalah masyarakat petani misalnya, yaitu barangkali cocok untuk penawaran iklan alat-alat pertanian. Gitu ya. Misalnya kok masyarakatnya petani tapi di sana ditampilkan iklan tentang penggunaan barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh petani, yaitu nanti kurang efektif. Begitu ya. Itu maksudnya sasaran iklan. Berikutnya adalah menggunakan media cetak, audio atau audiovisual. Media cetak adalah bisa contohnya misalnya koran, surat kabar, majalah juga bisa. Ada majalah yang di sana memasukkan iklan-iklan. Kemudian ada juga audio itu suara, berarti radio ya, radio, atau sekarang ada lagi di podcast itu kalau kalian nanti tahu. Kemudian audiovisual itu ya ada gambarnya, ada videonya, ada suaranya. Di mana ya? Di televisi.
sekarang lebih luas lagi di YouTube. Di YouTube itu sudah banyak iklannya ya. Di media sosial, di sosial media misalnya Instagram, Facebook, Twitter itu juga bisa digunakan media untuk periklanan. Unsur-unsur iklan meliputi gambar, gerak, suara, dan kata-kata. Nah ini, iklan adalah salah satu penyampaian yang lebih banyak atau lebih lengkap dibanding nanti slogan dan poster. Ya, iklan itu gambar, gerak, suara, dan kata-kata itu semuanya penting. Beda lagi kalau nanti slogan. Slogan itu hanya mengandalkan kekuatan kata-kata. Poster itu mengandalkan kekuatan gambar. Ya, jadi kalau iklan itu lengkap. Tuh. Tujuan iklan adalah untuk memasarkan produk atau jasa. Nah, tujuannya lebih luas lagi apa? Nah, ini tadi bersifat komersil. Gitu. Nah, ini contohnya. Ini adalah iklan untuk bimbingan belajar. Nah, ini berarti apa ya? Ini berarti adalah iklan jasa bimbingan belajar. Walaupun nanti mungkin ketika mengikuti bimbingan ini kalian mendapatkan buku-buku, wah itu berarti bisa berupa barang dan jasa. Nah, kita lihat di sini ada penggunaan bahasa persuasif ini ya, yang kalian tadi pelajari. Bahasa persuasif itu bisa bahasa secara langsung, bisa tidak langsung. Nah, ini secara langsung. Ayo daftar segera, lebih cepat, biaya lebih murah. Ini namanya persuasif secara langsung. Ciri-cirinya adalah kata ada ajakan langsung, ayo daftar segera, itu namanya ajakan atau persuasif secara langsung. Nih ya, ada ayo. Kemudian nah ini juga bersifat komersil ya, meskipun membantu bimbingan belajar tapi juga membuat iklannya nanti akan mendapatkan keuntungan, namanya bersifat komersil. Kemudian sasaran iklan, sasarannya adalah pelajar ya di sini. Nah, ini pelajar SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi, namanya Super Intensif SNMPTN. Ini sasarannya. Nah, ini cocoknya juga ditempelkan di misalnya lingkungan sekolah di SMA ya. Jangan ditempel misalnya di lingkungan SD atau SMP ya, itu kurang tepat sasaran iklannya. Itu yang dimaksud dengan sasaran iklan. Kemudian ini menggunakan media cetak ya. Cetak ini kalau audio tidak, karena tidak ada suaranya, jadi cetak. Audio visual ini bisa nanti ketika dibuat menjadi sebuah video. Kemudian unsur-unsur iklan yang di sini gambarnya jelas ya. SMA, nah SMA, kemudian ini mungkin gedung bimbingannya, bimbingan belajar ya. Kemudian kata-kata juga ya. Jadi kata-kata dalam iklan itu bukan berupa paragraf atau kalimat yang strukturnya baik, SPOK, bukan, tapi kata-kata yang singkat, padat, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Ya, nih, ayo segera, ayo daftar segera, lebih cepat, biaya lebih murah. Ini kan singkat saja, tidak terlalu bertele-tele atau berbelit-belit. Baik, itu adalah contoh iklan ya. Kita akan masuk lagi ke contoh iklan berikutnya. Contoh iklan ya, ini tadi ya yang kalian pelajari. Ini juga, nah ini kalau tadi ini jasa dan juga ada barangnya. Kalau ini ya, ini produk penawaran barang. Ini barang-barang dapur ya. Ini adalah kompor gas ya, modern. Kemudian ini juga alat penyedot debu. Nah, tentu saja ini seperti tadi, misalnya sasarannya ini juga harus diperhatikan. Kalau seperti ini ditampilkan di masyarakat menengah ke bawah itu kurang pas. Mungkin bisa ditawarkan dengan barang yang sama namun dengan spesifikasi yang berbeda. Ya, ini. Kemudian nah, ini penggunaan kata-katanya singkat ya. Singkat saja. Oke. Kemudian langsung kita contoh berikutnya, ini jasa laundry, jelas ini berarti penawaran jasa ya. Nah, ini tentu penawaran apa ini? Barang ya, makanan.
makanan di sini ada hamburger. Wah, hamburger, siapa pernah makan hamburger? Nah, ini tentu simpel saja, tidak perlu menampilkan apa lezatnya hamburger, keistimewaannya apa, tapi cukup ditampilkan gambarnya saja ini. Nah, ini namanya persuasif juga ini. Persuasif secara tidak langsung. Kalau langsung tadi ini ada ini ayo. Kalau tidak langsung ini berarti tidak menggunakan ajakan secara langsung, misalnya ayo mari segera, itu tidak. Tapi cukup dengan gambar yang lezat-lezat ya. Kemudian dengan tampilan yang menarik ini sudah cukup menjadi ajakan. Paham ya? Itu adalah contoh iklan. Nah, kita masuk sekarang ke materi yang kedua, yaitu slogan. Kita ke ciri-ciri slogan. Yang pertama, isi berupa pengaruh, himbauan, motivasi atau bersifat mempengaruhi, mengimbau, memotivasi, menyadarkan masyarakat tentang sesuatu yang harus segera dilakukan atau ditindaklanjuti. Nah, ini juga persuasi. Persuasi ya. Persuasi di sini di slogan ada ini di sini. Jagalah kebersihan. Perintah itu biasanya persuasi, ajakan itu juga persuasi. Hanya bedanya dengan iklan, slogan itu mengajak bukan untuk membeli, tapi mengajak untuk melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh pembuat slogan. Misalnya ini mengajak kepada pembaca untuk menjaga kebersihan. Bisa juga mengajak untuk menjaga kesehatan. Ya. Jadi keuntungannya itu bukan keuntungan komersil, tapi keuntungan secara sosial. Gitu ya. Oke. Lanjut ke ciri berikutnya, yaitu slogan dapat berbentuk kalimat berbentuk kalimat klausa atau frasa. Nah, ini berbentuk kalimat ya. Jadi kalimatnya juga tidak terlalu panjang, singkat, padat dan jelas. Kalau di iklan tadi menggunakan kekuatan gambar, kalau di slogan ini menggunakan kekuatan tulisan. Boleh ada gambarnya, tapi itu adalah gambar yang mendukung tulisan, dan gambar itu juga tidak boleh mengganggu tulisan atau slogannya. Oke, paham? Jadi unsur utamanya yang terpenting adalah kata-kata atau kekuatan kata-kata. Ini jelas, pilihan kata singkat, jelas, padat, menarik, dan bersifat persuasif. Mana tadi persuasifnya? Nih. Yang berikutnya, slogan dapat berupa semboyan suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat. Ya. Tuh, jadi dalam masyarakat biasanya juga punya slogan. Di organisasi atau kalian sekolah, itu sekolahmu misalnya semboyannya punya sekolah Adiwiyata. Nah, itu juga bagian dari slogan. Sasaran slogan adalah semua orang. Tentu juga disesuaikan ya. Dan berikutnya, slogan bersifat sosial. Nah, ini jadi bersifat sosial, bukan keuntungan secara komersil, dan menginspirasi seseorang atau sekelompok orang, bahkan masyarakat luas untuk mengingatkan atau berbuat sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, kalau iklan barangkali keuntungannya adalah untuk pembuat iklan, tapi kalau slogan ketika dilaksanakan isinya bisa jadi menguntungkan pembuat slogan juga, ataupun keuntungan bagi orang lain yang membaca. Kemudian menggunakan media cetak atau media visual yang sama. Dan yang terakhir, unsur-unsur slogan meliputi gambar dan kata-kata. Nah, ini jadi kata-kata yang dipakai untuk slogan itu adalah kata-kata yang singkat, jelas, padat, dan menarik, serta ada unsur persuasifnya. Ini yang penting. Gambar silahkan bisa diterapkan, tapi jangan sampai mengganggu kata-kata. Nah, ini contohnya. Dengan rajin menabung, kelak hidupmu akan beruntung. Ini adalah contoh slogan. Cukup menggunakan kata-kata ini. Mungkin nanti perpaduannya warna dan hiasan-hiasan, tapi gambar tidak perlu ada, juga tidak apa-apa kalau slogannya. Ini sama. Hari esok harus lebih baik dari hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok kalau kalian masuk ke sekolah itu akan banyak slogan-slogan yang tertempel di lingkungan sekolah. Ini silakan kalian cermati ya. Ini untuk contoh kalian.
Ya, aku belajar dengan sabar, aku jadi pintar. Tentu juga slogan-slogan seperti ini harus memperhatikan sasaran pembacanya, ya. Tentu seperti ini layak ditempelkan di sekolahan misalnya, atau di lingkungan-lingkungan yang banyak anak-anaknya. Nah, ini slogan. Oke ya, itu yang kedua. Tadi iklan, sekarang slogan. Dan yang ketiga sekarang adalah poster. Kita ke ciri-ciri poster. Jadi poster yang pertama adalah langsung menarik perhatian ketika terlihat orang dan warnanya kontras. Nah, ini poster. Poster biasanya tertempel di tempat-tempat yang strategis dengan pertimbangan banyak dilalui oleh masyarakat. Dan nih ada kata-kata menarik perhatian ketika terlihat orang. Ya, jangan sampai poster itu pemilihan warnanya tidak baik, tidak bagus. Wah, orang yang lewat tidak tertarik. Jadi kemudian informasi tidak tersampaikan. Kemudian menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Poster. Nah, bedanya dengan slogan, kalau poster ini mengandalkan kekuatan gambar. Itu harus keren, harus bagus, ya, harus menarik. Misalnya poster untuk anak-anak, ya gambarnya yang menarik anak-anak. Kalau slogan tadi kekuatan tulisan, kalau poster ini tulisan tidak terlalu tidak terlalu, mungkin boleh ada boleh tidak, ya. Kalau ada pun jangan sampai itu mengganggu gambar. Ada itu hanya singkat untuk mendukung gambar. Itu poster. Mengandung kalimat persuasif. Nah, ini juga jika memang harus ada tulisan, silakan gunakan kalimat persuasif yang mengajak. Bisa menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Dan ciri yang kelima, dapat meninggalkan kesan mendalam meskipun dibaca sambil berlalu. Nah, kalau kalian perhatikan banyak poster-poster di tempat-tempat yang strategis, misalnya kalau di alun-alun, ya. Ketika kalian sedang berkendara, kemudian melihat ada poster besar, itu kalian bisa mendapat informasi meskipun sambil berlalu. Nah, kalau sambil berlalu itu informasinya kurang bisa dipahami, tulisan terlalu kecil, gambarnya tidak menarik, nah itu berarti posternya informasi tidak tersampaikan. Jangan sampai untuk menikmati poster itu orang harus berhenti dari motornya, ya. Ndelok sik iki posternya apa ya sini. Nah, itu berarti posternya kurang bagus. Harus bisa dinikmati sambil berlalu. Kemudian ini, jika menggunakan kata-kata maka isinya harus singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Jangan terlalu panjang. Dipasang di lokasi yang strategis, terdiri atas huruf, angka, simbol, gambar, atau pengkombinasiannya. Kombinasi itu gabungannya, ya. Didesain di atas sebuah kertas atau kain atau videotron. Videotron itu iklan yang ada di papan pajang video yang bisa menampilkan di tempat umum. Kalau di tempat kita ya ada di alun-alun itu, ya. Nah, itu bisa di sana, bisa kadang poster, kadang juga bisa iklan itu di videotron itu. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, dan mengimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Kalau kita perhatikan sekarang ini banyak sekali poster tentang himbauan menerapkan protokol kesehatan. Nah, ada orang mencuci tangan, ada orang menggunakan masker, poster. Nah, itu hanya gambar seperti itu orang-orang sudah paham, ya. Jadi gambarnya itu yang menarik. Oh, kita harus menjaga jarak, kita harus mencuci tangan. Itu jadi poster adalah kekuatan gambar, ya. Boleh ditambahkan tulisan kalau itu sampai nanti mendukung apa yang disampaikan di poster. Nah, ini contoh-contohnya poster. Hijaukan kembali untuk masa depan. Nah, ini ada gambar bumi, ya. Bumi, kemudian ada pohon-pohon, karena sekarang ini banyak hutan-hutan di bumi kita yang mulai gundul. Nah, ini dia membuat poster seperti ini. Ya, ini posternya sketsa tapi tentu kalian bisa memahami. Kemudian ini ada, jangan lupa cabut ya kalau sudah tidak dipakai. Nah, ini adalah himbauan atau ajakan untuk menghemat listrik. Nah, ini adalah stop kontaknya. Gambar, ya, gambar, ada kata-katanya singkat.
Stop Global Warming. Sama juga ini ada bumi yang menangis dengan tulisan yang sederhana saja, tapi gambarnya ini karikatur yang bisa mewakili banyak hal. Itu contoh poster. Kita sudah ada 3 hari ini, yaitu iklan, slogan, dan poster. Kemudian langsung saja ke tugas. Tugasnya adalah kalian buka silakan di modul halaman 26. Nah, itu ada tabel sampai berapa itu. Ini di contoh ini ada di bukumu, silakan di contohnya ini juga ditulis. Ya, tidak perlu digambar. Jadi kolom yang ini hilang. Hanya nomor, pola penyajian, dan tujuan. Silakan kalian cermati. Kemudian lihat apa yang dimaksud dengan secara langsung atau pesan tersurat. Jadi misalnya di situ ada ajakan, tulisan, ya, kata-kata yang mengajak, ayo, marilah, waspadalah, itu berarti pesan secara langsung, ajakan langsung. Tujuannya nanti silakan. Kemudian yang kedua ini, dia adalah pola penyajiannya secara tidak langsung. Kenapa? Ya, ini tidak ada kan ajakannya, ayo, mari, hindarilah, kan nggak ada. Tapi kita diingatkan melalui kata-kata. Itu berarti pesan secara tidak langsung. Oke ya, biar tidak terlalu lama, silahkan lanjutkan mengerjakan sampai selesai. Hanya tabel ini saja di halaman 26. Seperti biasa, selesai kirimkan ke nomor Pak Agam secara WA pribadi. Terakhir, untuk semangat kalian, kata-kata mutiaranya hari ini, belajar di masa kecil bagaikan melukis di atas batu. Karena kalau kalian belajar dari sekarang, akan banyak hal yang bisa tersimpan, tidak mudah ulang, tidak mudah hilang. Seperti orang memahat di atas batu itu, sampai kapanpun akan tetap ada di batu tersebut dan bisa dinikmati semua orang. Itu ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.